Saya Sing Sostiono. Dalam renungan hari ini kita akan mencoba memahami suatu karakter yang dicontohkan oleh Kristus, yaitu orang Samaria yang baik hati. Kita akan mulai dengan pembacaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Ada terus dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus adalah orang yang turun dari Yerusalem ya ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu ia membalut luka-lukanya, setelah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya." Kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas ada 3 kata yang kadang-kadang sering sejenis, sering kita artikan mirip-mirip, tapi kita lakukan berbeda-beda. Yang pertama adalah rasa kasihan. Kita melihat bagaimana kasihan, rasa kasihan itu cuma rasa kasihan. Itu seperti yang dilihat oleh imam dan orang Lewi yang lewat di seberang jalan pada waktu melihat seseorang yang sudah dirampok habis-habisan dan setengah mati. Dan mereka lewat di seberang jalan. Itu adalah kasihan. Kalau bahasa Inggrisnya pity. Tapi mungkin ada dari kita yang kalau melihat kejadian tersebut, aduh, kasihan juga ya. Masa sih kita cuma melihat di seberang jalan? Mungkin kita nanya. Kita nyebrang, kita tanya, bagaimana, apa yang luka, apa yang sakit? Disitulah kita menunjukkan namanya simpati. Ya, merasa simpati dan bertanya keadaan orang yang udah setengah mati tadi. Padahal kita tahu keadaannya tidak baik-baik saja. Lalu yang ketiga adalah empati. Apa sih simpati, rasa kasihan atau piti dengan empati, apa bedanya? Bedanya adalah empati kita bisa turut merasakan rasa sakit, rasa sulit yang dihadapi orang yang habis dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati. Lalu satu syarat yang penting dari empati adalah bukan hanya merasakan, dia melakukan sesuatu. Ya, tadi orang Samaria tadi, dia membalut lukanya, menyiram dengan minyak dan anggur, enggak sampai situ. Dia masih membawa orang itu ke atas keledai tunggangannya, artinya dia turun,
Lalu dibawalah ke tempat penginapan dan menitipkan kepada orang pemilik penginapan dengan memberikan sejumlah uang untuk pengobatan orang tadi. Bahkan dia masih bilang, bila kau membelanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan bayar sewaktu aku kembali. Yang berbeda dengan rasa kasihan atau tadi rasa simpati yang cuma bertanya, aduh sakitnya di mana, lukanya apa. Empati ini merasakan benar-benar apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada orang tadi, dan dia melakukan sesuatu. Karena dia merasakan apa yang orang tadi rasakan, makanya dia mengobati, membawa ke tempat di mana ia bisa dirawat. Bahkan mungkin bagi si orang yang tadi habis dirampok tadi, mungkin dia tidak expect orang sampai tidak hanya mengobati, tapi membawa dia ke tempat di mana dia bisa dirawat. Itu adalah melebihi ekspektasi, beyond expectation. Nah, lalu apa sih yang kita bisa pelajari dari renungan hari ini? Tentunya pada waktu Kristus memberi contoh perumpamaan kepada orang yang sedang mencobai dia, Kristus sedang mengajarkan kepada kita kasih sesama manusia bukan hanya bilang kasihan atau cuma bilang kamu sakitnya apa, kesulitan kamu apa. Nggak cukup. Kristus memberi contoh dengan bagaimana kita merasakan kesulitan dan bertindak membantu orang yang kesulitan itu menjadi lebih baik, menjadi sembuh, menjadi kembali sehat. Bahkan melebihi ekspektasi orang yang ditolong itu. Jadi waktu kita nolong tidak setengah-setengah, tidak seadanya, tidak semau saya saja, tapi melebihi ekspektasi bahkan orang yang ditolong. Ini adalah satu contoh yang mungkin kita bisa belajar dari karakter Kristus yang memberikan contoh bagaimana kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengalami kejadian sesulit tadi, kita pun akan berusaha mengobati diri kita, akan berusaha menyembuhkan diri kita. Nah, seperti itulah pemahaman mengenai kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah pemahaman yang dalam, dan semoga dengan kita memahami ini dan kita lakukan, kita sudah menjalankan satu ajaran, satu contoh, satu karakter yang Kristus coba tampilkan, coba ajarkan untuk kita lakukan. Saya Singsostiono, semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi.